Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Mr. Kartin untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang bab yang pertama di semester 2 ini, yaitu semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, silakan disimak ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenal kebangkitan nasional. Dan tentu dalam mengenal kebangkitan nasional akan belajar latar belakang dan makna kebangkitan nasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah serta hasil bumi. Oleh karena kondisi tersebut menarik perhatian beberapa negara yang semula ingin melakukan perdagangan di Indonesia berbelok arah ingin memonopoli perdagangan. Ya, monopoli perdagangan adalah bagian dari cara untuk menguasai perdagangan. Nah, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada saat itu terhadap masyarakat Bumi Putra. Hasil dari pelaksanaan tanam paksa tersebut dijual kepada Belanda dengan harga yang tidak pantas. Akibatnya, kondisi keuangan kerajaan Belanda meningkat, sedangkan kesejahteraan masyarakat Bumi Putra terabaikan. Oleh karena itu, terjadilah masalah sosial. Ada kemiskinan yang melanda masyarakat. Ditambah lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat karena ada penindasan di situ. Nah, kondisi inilah yang mendorong sikap kritis di berbagai kalangan Bumi Putra maupun pejabat kolonial. Nah, saat itu Mr. Van de Venter sebagai salah satu pejabat kolonial melakukan kritik atas penderitaan bangsa Indonesia yang ditimbulkan oleh Belanda. Nah, Mr. Van de Venter ini menuntut adanya penghapusan tanam paksa dan mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik etis. Nah, pelaksanaan politik etis dipusatkan untuk membangun irigasi, menyelenggarakan migrasi, dan memberikan pendidikan. Namun, apa yang terjadi? Politik etis justru dilaksanakan bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Kita lihat bergerak dalam irigasi digunakan untuk mengairi perkebunan milik Belanda dan tidak menyentuh lahan pertanian masyarakat setempat. Juga program migrasi dimanfaatkan untuk mengirimkan tenaga kerja murah untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera. Dan yang terakhir, yaitu program edukasi atau pendidikan dimanfaatkan oleh Belanda lagi untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh Belanda. Nah, lihatlah betapa sangat tidak manusiawi apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Ya, nah inilah salah satu latar belakang daripada lahirnya semangat kebangkitan nasional. Nah, dari 3 program yang dilakukan oleh politik etis yang diterapkan, ada satu program yang berdampak bagus. Ya, yang pertama adalah program edukasi yang tentang pendidikan tadi mampu melahirkan golongan terpelajar di mana mereka belajar. Dari hasil mereka belajar, mereka tentu mengetahui apa yang terjadi, kondisi apa yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia. Dari mereka belajar inilah muncul ide untuk membentuk organisasi. Nah, organisasi yang dibentuk itu adalah organisasi Budi Utomo yang mana didirikan oleh pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, inilah yang menjadi pelopor kebangkitan nasional pertama sekali. Nah, kita hari ini belajar kembali tentang apa sih makna dari kebangkitan nasional ini. Nah, kebangkitan nasional dimaknai sebagai masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan.
karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Nah, inilah dampak yang baik di mana awal munculnya ide atau perjuangan atau semangat untuk Indonesia ingin merdeka. Nah, tentu dalam hal ini kita akan belajar siapa-siapa tokoh yang akan meragakan ini. Yang pertama adalah tokoh Wahidin Sudirohusodo. Tokoh ini merupakan salah satu yang berpendapat bahwa penjajahan baru bisa diusir atau orang yang dijajah itu bebas dari penjajahan. Ini adalah rakyatnya harus cerdas. Nah, pandangan Wahidin tersebut menjadi semangat untuk mencerdaskan rakyat. Salah satunya dilakukan dengan menggalang dana, dan dana tersebut diberikan kepada pemuda-pemuda cerdas yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya. Nah, ini peran daripada Wahidin Sudirohusodo. Kemudian Wahidin Sudirohusodo merupakan penggagas berdirinya organisasi yang menjadi tanda kebangkitan nasional. Organisasi tersebut adalah Budi Utomo. Ya, di Jakarta beliau mengunjungi para pelajar Stovia, di mana dia menjelaskan gagasannya dan menganjurkan agar pelajar Stovia mendirikan organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Setelah disampaikan, maka para pelajar Stovia setuju dan itulah lahirnya yang namanya organisasi Budi Utomo yang dikenal atau yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Tokoh yang berikutnya adalah Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo adalah merupakan ketua daripada organisasi Budi Utomo yang telah didirikan oleh pelajar Stovia tadi. Ya. Nah, mereka adalah perintis kebangkitan nasional. Dengan usaha dari Dr. Sutomo dan pelajar Stovia, mereka berhasil juga mendirikan yang namanya organisasi Budi Utomo ini. Kemudian, Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan yang bercorak modern, di mana organisasi ini memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tujuan dan dukungan massa yang jelas. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo memperdalam ilmunya ke negeri Belanda. Di sana beliau bergabung dengan Indische Vereniging, ya, atau yang dikenal dengan Perhimpunan Hindia, yang kemudian hari ini dikenal dengan Perhimpunan Indonesia. Nah, anggota dari Perhimpunan Indonesia ini terdiri dari orang Indonesia juga, ya, yaitu Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Dahlan Abdullah, dan Subarjo. Sehingga setelah kembali ke Indonesia, Dr. Sutomo ini menganjurkan agar Budi Utomo bergerak ke dalam bidang politik dan anggotanya terbuka untuk seluruh masyarakat. Di mana dengan demikian jangkauan Budi Utomo meluas. Sehingga semangat kebangkitan nasional ditularkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu pada tahun 1935, Budi Utomo dan PBI bergabung dalam Partai Indonesia Raya, yaitu Parindra. Di mana selanjutnya Dr. Utomo aktif dalam bidang pers untuk memberikan semangat kepada rakyat. Inilah kira-kira peran dari Dr. Sutomo sebagai tokoh dari kebangkitan nasional. Yang berikut ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo ini juga merupakan tokoh kebangkitan nasional. Dia lahir pada 4 Maret tahun 886 di desa Pecangaan, Kabupaten Jepara. Ia adalah putra tertua dari Mangunkusumo. Ya, seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa. Karir Cipto Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa. Sang ibu adalah keturunan dari tuan tanah di Malayong, Jepara. Dengan terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 disambut baik Cipto Mangunkusumo
sebagai bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Pada kongres pertama, Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto Mangunkusumo makin tampak. Ya, itu peran mereka. Berikutnya adalah Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ya, kita sering mendengar tokoh ini. Ya, dia sangat membahas tentang dunia pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia menengah ke bawah untuk memperoleh pendidikan layak. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga terkenal sebagai politisi, apalagi sejak ikut mendirikan Indis Part, ya, atau Partai Perhimpunan Nasional. Nah, hari ini kita juga kembali melihat tokoh lagi, yaitu I.N. Soekarno, ya, Insinyur Soekarno. Kebangkitan nasional adalah semasa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tentu nama Insinyur Soekarno sebagai bapak bangsa masuk dalam tokoh pelopor kebangkitan nasional. Selain perjuangannya untuk membuat Indonesia merdeka, Soekarno juga seorang orator, ya, andal yang jago memberi semangat bagi rakyat. Yang terakhir adalah Dr. Suradji. Dr. Suradji bersama dengan Dr. Sutomo begitu bersemangat saat berkeliling dari kelas ke kelas Stovia untuk mencari dukungan sebelum terbentuknya Budi Utomo. Berkat kiprah mereka, murid-murid Stovia yang berasal dari Jawa tampak tertarik dengan ajakan mereka. Meskipun dukungan tersebut tersebar datang dari teman-teman sekelas mereka, Dr. Suradji kerap disebut tangan kanan atau pembantu utama dari Dr. Sutomo. Pada akhirnya, Dr. Suradji yang dikenal mahir berbahasa Jawa kromo atau halus itu memanfaatkan seluruh kepandaiannya untuk menjelaskan tujuan organisasi Budi Utomo kepada angkatan tua di Jawa Tengah. Baik, anak-anak semua, materi kita untuk tentang sejarah lahirnya kebangkitan nasional sudah selesai. Dan kita banyak belajar hari ini tentang politik etis, tentang juga tokoh dan peran daripada masing-masing tokoh yang bergerak dalam membangkitkan semangat nasional. Untuk hari ini Mister akan berikan tugas, yaitu yang pertama. Ya, tugas ini nanti silakan tulis di kolom komentar, tulis namamu dan berikan jawabannya. Ya, yang pertama adalah jelaskan apa yang dilakukan oleh Mr. Van Deventer. Apa peran yang dilakukan? Ya, apa yang dia kerjakan? Berikutnya, tuliskan, ya, tanggal berapa organisasi Budi Utomo didirikan dan siapa pendirinya. Ya, itu saja, silakan dikerjakan, ditulis di kolom komentar dan Mister akan periksa, dan semoga pembelajaran hari ini anak-anak kami bisa semakin paham tentang latar belakang lahirnya kebangkitan nasional. Terima kasih, semangat belajar dan kerjakan tugasnya. Yang terakhir juga Mister minta jangan lupa subscribe, like, komen, dan share materi ini untuk bisa lebih berkembang dan bisa dimanfaatkan dan berguna bagi teman-teman kamu dan bagi kita semua. Terima kasih.